Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ini terkait dengan isu Pilkada Jakarta. Program salah satu paslon yang selama ini menjadi gunjingan, yang menjadi cemooh, yang selalu menjadi bahan dari lawan-lawan politik beliau. Apa itu? Mobil curhat Ridwan Kamil. Waduh, ini mobil curhat ini banyak yang salah persepsi dan salah kaprah ternyata, teman-teman. Dan di video ini Bang Ridwan Kamil itu menjelaskan secara detail, bahkan dia menawarkan Deddy Kobuzer untuk jadi salah satu psikolog yang ada di mobil curhat itu. Waduh, apakah Deddy Kobuzer mau? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nah Bang, ini kalau ini dari gue sendiri pertanyaan Bang, karena penasaran, Bang Ridwan, itu mobil curhat tuh bercanda ya? Enggak, saya kasih Mobil tahu teori. curhat ya, guys. Bercanda kali. Maksa Mau apa? dengerin kan teori kan? Mau denger memang, cuman saya berharap bercanda Bang, Enggak, karena itu program yang sudah dilaksanakan di Bandung. di Bandung, di Bogor. Supirnya stres. Supir nih, Kan macet nih. Supirnya Jakarta, silakan Google ya. Kota tersetres nomor berapa di dunia coba kira-kira? Wah, itu pasti tinggi tuh. 7, 8. Bisa 10 ada? Ranking 9. Ya, oke, hampir-hampir lah ya. 9 tersetres, oke. 9 tersetres di dunia. Oke. Di dunia loh ya. Di dunia ya. Oke. Bedah lagi tuh kenapa stres? Gaya hidup, Karena macet, macet. tekanan kantor dengan segala politiknya, dinamikanya kan. Bully di sekolah. Bully di sekolah dan lain-lain. Ciri orang stres, dia cuek, dia pemarah, Hmm. ujungnya kena mental, kalau udah Psikiater, kena mental, psikolog. skizofrenia, Skizofrenia. kepribadian ganda. Di Jakarta 11.000 warga Jakarta dirawat inap di data yang saya terima karena skizofrenia. Wow, 50.000 rawat jalan. gede banget angkanya. Oke. Saat orang stres, dia curhat kemana? Ke IG story kan biasanya. Iya, benar. Nah, negara ingin hadir sebelum dia kena mental dalam bentuk Wow. nomor 1, bukan mobil dulu, apps. Oh, apps. Ada apps curhat nanti. Jadi nggak di IG story. Ya di sini orang profesional saya siapin. Kayak Halodoc. Ya kayak Halodoc tapi versi curhat. Tapi berarti harus profesional dong. Psikolog, Iya, kan nanti psikiater. saya bayar orang-orang profesional bagian dari tim itu. Oh, ini masuk akal nih. Iya memang begitu, Ini masuk makanya akal. dengerin Makanya saya dulu. dengerin dulu. Soalnya kalau orang curhat di IG story kayaknya bukan curhat ya, nyari perhatian Bang. Iya tapi golongan itu kan jumlahnya banyak. Iya benar. Aib-aib keluarga disampaikan di IG story itu. Iya, betul. Pertengkaran suami istri di IG story ya kan. Marah Betul. dikit ke teman. Betul. Nah, jadi kalau dia merasa via online gak cukup, pengen ketemu, saya sediakan mobile curhatnya, mobil curhat. parkir di taman, parkir di balai RW, parkir di Car Free Day, bukan di tengah jalan. Ada yang bilang, Pak, kalau curhat di jalan nanti bikin macet tambah stres. Itu kan logikanya nggak nyampe. Yang saya maksud adalah Deddy Kobuzer mobil yang ngomong kayak gitu isinya kemarin ya kan. psikolog, psikiater, ustadz. Parkirlah di pinggir jalan, di taman, di tempat-tempat proper. Warga yang ingin memuntahkan kekesalannya ada yang dengerin. Itulah negara hadir. Saya praktekkan di Bandung, Pak Bima Arya di Bogor. Works. Waktu di Bandung, anak SD Bang. Saya tanya, kok kamu? Kan target market saya itu orang dewasa. Dewasa ya. Kamu ngapain dek kesini? Pak, saya dibully di sekolah. Mama saya sibuk, bapak sibuk. Saya dengar Pak Wali punya tempat curhat. Datanglah dia curhat sejam. Tapi kan, oke. Tapi poinnya, negara hadir ketika masyarakatnya punya masalah. Tapi nextnya apa? Kalau cuma curhat doang Pak, nggak ada gunanya Iya, Pak. curhat kan namanya istilah bahwa minimal negara hadir menemani kesetresannya dia, dan tentu dikasih solusi dong oleh si orang-orang profesional itu. Iya, soalnya tadi contohnya dibully Pak, cerita tetap aja dibully Pak. Enggak, saya ada lagi namanya app stopper, saya mau bawa ke Jakarta. App stopper. Stop perundungan, kira-kira gitulah. Stop perundungan. Iya, Oke. itu Gimana caranya? caranya
apps itu saya hadirkan di sekolah-sekolah. Kemudian ada guru saya wajibkan jadi operator penerima komplain bully. Siapa yang lapor bully bisa korban bulinya, perundungan, bisa saksi Oke. yang merasakan atau Yang lihat. mengatakan ya. Lalu? Lalu ada tindakan dari si guru yang menjadi operator apps itu. Jadi kalau ada 500 sekolah, berarti ada 500 operator yang akan menerima laporan perundungan dan harus menindaklanjuti dalam hitungan 24 jam. Wow. Ini gampang diomongin sih, bagus. Tapi Kan saya udah jalanin. Makanya saya ke Jakarta itu, Bang Deddy, 50% gagasannya itu udah saya praktekkan. Bukan cagup omon-omon nih, guys. Saya lawan balik ya Bang. Gaji guru udah kecil. Lo kasih kerjaan buat ngurusin Ya apps. enggak lah, dia kan gurunya guru BP Bang, yang tugasnya memang ngurusin yang non kurikulum pendidikan hafal menghafal, kerjanya membawa kondusivitas. Memang udah tugasnya. Iya, tapi nggak Bukan semua. guru matematik yang aku suruh, bukan Tapi guru. nggak semua sekolah sekarang ada guru BP loh. Ya makanya nanti kan dihitung. Tugas negara kan yang kurang disempurnakan, yang nggak ada dan perlu diadakan. Saya orangnya optimis. Ada Keren ini. masalah, yang penting Selesaikan. yang Solusi. penting negara hadir lah. Negara hadir. Itu aja. Ya. Kita nggak mau tadi dari kota nomor 9 tersetres, nggak ada solusi, nggak ada saluran, kena bully juga nggak ada solusi, nggak ada Naik saluran. Minimal kami ada effort lah untuk menunjukkan negara hadir. Terburuknya hanya mendengarkan, terbaiknya setelah mendengarkan memberikan solusi, Ada tindakan. solusi. Soalnya yang pikir mobilnya jalan. Ya mobil memang jalan, tapi pas curhatnya diem. Ngerti nggak? Bukan curhatnya sambil jalan muter-muter keliling kota. Ternyata itu ya persepsinya ya. Iya, saya mikirnya gitu Kan loh. mobil curhat supaya bisa pindah-pindah lokasi. Enggak, orang beritanya nggak gitu. Nah itu yang saya bilang. Karena tidak diberi kesempatan menerangkan maksudnya. Ini saya baru ngerti nih sekarang. Ya makanya. Saya baca beritanya kan, saya mikir kan, oh ya anak-anak juga mikir kan, ini Pak Ridwan ngapain sih? Mobil jalan, kita lagi bete buka kaca, bro, gua lagi bete nih, terus dia ngobrol gitu, terus lampu merahnya udah hijau di jalan, ditinggal kita. Supirnya gila lama-lama. Enggak gitu. Mobil ada supir, ada psikolog di ruang penumpangnya, ada. Terus dia janjian pakai apps juga, daftar Pak. Mobil ini maaf ya, parkir di GBK jam sekian. Mobil nomor 50, mobil 70 di Balai RW, di Kamal, di Penjaringan ya gitu kan. Kayak Silakan zaman datang. ini ya, kayak zaman apa? COVID waktu PCR. Ya. Ya kan ada mobil diem tuh, Nah itu dia. mobil PCR. Masa PCR sambil jalan? Minta PCR kan nggak gitu, kan logikanya sama tadi. Iya ya, cuman beritanya kan mobil buat curhat sambil jalan gitu kan. Wih, ini sih menarik. Gratis Pak, Gratis tuh, nggak gratis. usah bayar. Kan Gen Z lagi banyak mental health nih. Itu tadi gini. Aska tuh golongannya milenial apa Gen Z? Aska, Gen Z ya. Psikolog sekarang. Dia dan teman-temannya punya dua ciri Bang. Apa tuh? Generasi dia peduli lingkungan melebihi orang tuanya. Isu-isu lingkungan, Betul, global betul. warming, Betul, kepedulian betul. tinggi. Kedua, tingkat stresnya menurut World Economic Forum, seluruh Gen Z di dunia itu lebih stres dibanding orang tuanya. Wow. Karena dia Media sosial. diintimidasi Pasti. oleh sesuatu yang nggak bisa difilter namanya Media sosial. mobile phone. Benar. Makanya saya bilang ini tuh ada sisi positifnya kan, ada AI-nya, ada baca berita, pinjam duit, ngatur agenda. Tapi sisi buruknya juga ada judi online, Ya. pinjol ilegal, kemudian Bully bully online. online, data Pencurian phishing data. ya yang diambil oleh golongan jahat via HP. Dan flexing culture tuh kan mulainya di sini. Saya malah Flexing kaca. berpikirnya yang paling jahat itu adalah melihat kehidupan maya. Karena biasanya orang tuh kan kalau di posting pasti selalu happy ya. Jadi akhirnya mereka memasakkan bahwa orang lain lebih happy dibandingkan mereka. Ya,
abang lebih mahir lah yang ditampilkan di media sosial kan fenomena gunung es yang sukses-suksesnya aja Iya, makanya. perjalanan jatuh bangunnya kan Iya. orang Betul. nggak Tapi kan tahu. itu Bang yang bikin orang jadi akhirnya kecewa pada dirinya sendiri. Karena dia melihat orang lain lebih bahagia terus. Iya, Wah, tuh benar. Lebih bahagia. Nah, aku lagi ngebayangin nih, Bang Deddy bisa jadi tim di mobil curhat. Nggak usah. Itu omongan yang tadi tuh udah paling didengar. Iya Bahwa juga sih ya. kehidupan, Nggak Dek. usah. Kamu stresnya kenapa? Nggak usah bawa gua dong. Pak, karena saya dibanding-bandingin Nggak usah via bawa. medsos. Tadi keluar kalimat bagus tuh. Iya bener. Gitu. Saya tuh selalu ngomong kalau lagi seminar, saya selalu ngomong apapun yang kalian lihat di media sosial tuh 99% bohong. Termasuk saya bilang. Saya juga bohong. Karena nggak mungkin gua lagi jelek gua posting. Setuju. Yang pasti gua posting lagi bagus. Makanya filter laku. Makanya filter laku. Terus orang ada cewek Pak foto sama saya, tiba-tiba mau selfie gitu. Set. Saya lihat, cewek Pak. Kan samping saya suka kan karena minta foto kan langsung gitu Pak. Cantik ya luar biasa Pak. Cantik luar biasa Pak. Terus gue lihat muka gue juga cantik Pak. Setuju. Gue pakai lipstick. Saya sama persis. Bu, kok saya jadi full make up gini? Kadang-kadang dia lupa ada kumis kucing apa kan. Gue begitu lihat gue aja cantik, gue gak berani nengok kok sejelek nih orang. Gue bilang. Ya betul. Jangan terlalu percaya ke semua di media sosial. Tapi poinnya itu, jadi kalau ada, maaf ya, pihak-pihak yang nggak suka motong-motong, kemudian bikin skenario buat negatif Menyerang, sentimen, ya. nggak masalah, itu bagian dari demokrasi. Tugas saya mengklarifikasi, bikin konten tandingan yang isinya positif, isinya fakta. Tadi mobil curhat saya terangin di sini. Minimal yang nonton akhirnya kan paham maksudnya kan. Betul. Supaya kita jangan ranking 9 Jakarta sebagai kota stres dunia gitu. Tapi ngadepin pertanyaan-pertanyaan netizen gimana Bang? Karena banyak Justru pertanyaan. saya enaknya gini, karena kalau di podcast saya bisa neranginnya lebih Nggak dipotong leluasa. ya? Nggak dipotong. Nggak dipotong. Bener. Itu rata-rata ya, itu rata-rata tuh dipotong. Saya lagi ngobrol di forum kan begitu ya, yang terbatas, Dipotong. dikutip sepotong-sepotong. Iya. Jadi akhirnya saya lihat metode komunikasi paling nyaman buat narasumber itu karena akan dilihat dengan utuh podcast. Jadi podcast betul. Seperti Close the Door ini. Dan saya juga nggak kayak TV kok Bang. Saya nggak akan mematikan lawan bicara saya. Kalau itu mah gaya. Oh gaya ya. Tiap wawancara punya gaya. Iya, Ada yang betul. suka motong omongan, ada yang pedas kan, ada yang to the point, ada yang macam-macam. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke Bang. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Emil atau Kang Emil terkait dengan program yang akan dibuat di Jakarta ketika beliau menjadi gubernur. Ya ini sangat menarik tadi ya terkait dengan mobil curhat yang dimana itu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat para Gen Z yang mungkin butuh teman bicara, butuh pelampiasan untuk berbicara terkait dengan kehidupannya sehari-hari. Ya ini bisa menjadi wadah yang sangat baik ya, karena kalau kita lihat memang banyak sekali sekarang orang-orang yang terkena penyakit mental, utamanya yang curhat di TikTok dan segala macam itu kan banyak sekali. Mulai dari persoalan KDRT, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan di sekolah, wah banyak sekali teman-teman. Persoalan keseharian, tetangga dan segala macamnya. Ini kan hal yang biasa kita lihat di TikTok teman-teman, dan semoga nanti ketika ada program ini di Jakarta ya itu bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat Jakarta tentunya. Dan untuk kalian masyarakat Jakarta, kalian harus lihai dan pandai memilih pemimpin Jakarta ke depannya. Dan juga tadi ada aplikasi anti perundungan teman-teman. Wah ini keren juga nih untuk menjawab tantangan selama ini atau menjawab seluruh kasus-kasus yang terjadi selama ini terkait dengan perundungan di sekolah-sekolah. Ini kan sudah banyak orang yang menjadi korban teman-teman, dan ya semoga dengan adanya apps ini nanti anti perundungan ini banyak orang yang akhirnya awalnya terkena perundungan akhirnya bisa diselesaikan oleh gurunya, bisa mendapatkan perlindungan dari gurunya. Kan ini yang kita harapkan agar sekolah-sekolah itu menjadi sehat. Kenapa kedua apps ini penting, mobil curhat dan anti perundungan? Karena sepertinya ya kalau orang dirundung itu kan butuh curhat. Orang yang tidak punya tempat curhat, dia stres, ya dia jadi tidak produktif teman-teman. Dan ini yang tidak kita harapkan, karena kan kita mau masuki Indonesia Emas 2045, kita mau masuk bonus demografi nih. Kalau
banyak anak-anak muda yang stres, kita sepertinya nggak bisa produktif gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.